Yaudah halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Video kali ini kita akan melanjutkan sequel kedua dari film Pengabdi Setan yang udah kita bahas di video kemarin, yaitu film Pengabdi Setan 2 yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang keluarga Rini yang mengalami kejadian mengerikan untuk yang kedua kalinya. Kalian pasti penasaran kan sama alur cerita filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seseorang yang tidak asing lagi. Bagi kalian yang sudah menonton film pertamanya, pasti kalian sudah tahu. Dia ini adalah Pak Budiman, seorang reporter yang sedang dibawa ke suatu tempat, tepatnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Di saat dalam perjalanan, dia sempat mengenali salah seorang yang membawanya, namun dia lupa dengan orang tersebut. Singkat cerita, sampailah dia di sebuah gedung dan ternyata sahabatnya lah yang menyuruh orang untuk membawanya ke sana. Sahabatnya ini bernama Mayor Heri Kusuma. Biar lebih gampang kita sebut aja Mr. Harry. Oke, lanjut. Jelas saja bukan tanpa alasan Mr. Harry ini memanggilnya untuk memperlihatkan kejadian yang sangat mengerikan. Betapa kagetnya Pak Budiman setelah melihat banyak sekali mayat yang sedang nungging di lantai. Nungging banget. Kok nungging anjir, sujud kayak apa bahasanya? Masa sujud bokongnya ke atas, cowok? Ya biarin anjir. Ya udahlah, nungging aja lah biar cepet. Blon. Maksudnya sedang sujud di lantai. Mr. Harry pun menjelaskan kronologi kejadiannya kepada Pak Budiman, bahwa para mayat tersebut bukan dipindahkan, melainkan mereka ini jalan sendiri ke dalam gedung. Mr. Harry pun menyuruh sahabatnya itu untuk menyebarkan kasus yang tak masuk akal itu, agar masyarakat setempat menganggap itu sebuah omong kosong belaka. Alasan utamanya ternyata Mr. Harry tidak ingin ada kehebohan di wilayah tersebut. Dikarenakan sebentar lagi di kota itulah akan diadakan acara besar, yaitu Konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan di keesokan harinya. Dan bisa kita lihat para mayat tersebut seolah-olah sedang bersujud kepada seseorang, dan ternyata objek yang mereka sembah itu adalah sebuah foto perempuan yang mirip sekali dengan sosok ibu. Scene berpindah kepada Rini yang sedang membicarakan hal penting dengan direktur perusahaannya mengenai karirnya saat ini. Dia pun menyarankan Rini untuk melanjutkan kuliahnya agar Rini bisa memiliki jabatan pekerjaan lebih tinggi lagi daripada pekerjaannya yang sekarang. Dengan agak sedikit ragu, Rini pun mencoba untuk menerima saran dari direkturnya tersebut. Kini Rini tinggal di sebuah rusun sederhana bersama dengan ayah dan juga adik-adiknya. Dia juga sangat akrab dengan para tetangganya. Dan film pun dimulai. Di sini Bondi dan teman-temannya yang bernama Ari dan juga Darto sedang kepo dengan temuan batu nisan aneh yang terkubur di halaman belakang. Di saat asik-asiknya bercanda ria, salah satu temannya Bondi yang bernama Ari tiba-tiba ditabok oleh bapaknya. Dikarenakan ibunya sakit dan dia ini tidak membuatkan makanan untuk adiknya. Kemudian dia pun pergi dan meninggalkan kedua temannya. Scene berpindah kepada Tony yang baru pulang kerja. Dia pun melihat seorang wanita cantik dan seksi yang bernama Tari. 1, 2, 3, seperti mati. Seperti mati. Saking cantiknya, dia sering digoda sama pemuda-pemuda penghuni rusun, terutama Dino. Tony pun kepo dengan Tari dan mengikutinya secara diam-diam, namun dia ini malah ketahuan dan kemudian mereka berdua pun berkenalan. Dikarenakan Tony ini naksir sama Tari, dia pun bersedia untuk membantu memperbaiki radionya yang sedang rusak. Tony pun pulang dengan hati yang berbunga-bunga.
Di saat mereka semua sedang makan bersama, Rini mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pindah kuliah dan untuk sementara waktu akan meninggalkan mereka. Rini pun agak sedikit khawatir sebab rusun mereka itu tempatnya dekat sekali dengan pantai. Jadi, jika terjadi badai, rusun tersebut pasti akan sangat mudah terendam banjir. Bapak pun dengan tegas menyatakan bahwa di rusun ini aman dan berusaha meyakinkan Rini untuk pergi saja melanjutkan kuliahnya tanpa harus memikirkan keadaan mereka. Setelah acara makan selesai, Rini pergi untuk buang sampah, namun pintunya macet dan dia pun lekas pergi ke lantai bawah. Rini pun menceritakan kepada adik-adiknya bahwa dia ini merasakan ada yang aneh dengan orang-orang yang berada di lantai bawah. Karena tidak mau memikirkan hal-hal yang aneh, mereka semua pun langsung tidur. Scene berpindah kepada tetangganya Rini, yaitu anak kecil yang bernama Wisnu. Dia ini hanya tinggal bersama dengan ibunya yang bisu. Di saat dia membuang sampah, dia mendengar suara-suara aneh yang memanggilnya. Dan ternyata Bukan itu Wisnu. itu adalah sosok bapaknya yang berwujud sangat mengerikan. Wisnu pun langsung lari kocar-kacir saking ketakutannya. Kita balik lagi kepada Pak Budiman yang terlihat bahwa suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan dia ini merasa bersalah atas dirinya sendiri. Dan selama 30 tahun lamanya dia telah menutupi sebuah rahasia besar yang menyangkut keselamatan banyak orang. Setelah kematian sahabatnya yaitu Mr. Harry, dia pun memutuskan untuk mencoba memperbaiki semua yang telah terjadi. Selama ini Pak Budiman itu tidak hanya berdiam diri saja, dia telah mengumpulkan banyak sekali informasi-informasi penting atas penyelidikannya selama ini. Tibalah saatnya di mana Rini akan segera pergi untuk meneruskan kuliahnya di luar kota. Meskipun keadaan rusun nampak normal seperti biasanya, namun keadaan mencekam sangat terasa pada hari itu juga. Diawali dengan berhamburannya uang dolar hasil main slot milik salah satu warga rusun yang sedang mengantri di depan lift. Para bocil FF yang sedang main loncat keramik pun langsung terpana melihat betapa banyaknya kepingan uang yang berhamburan di sana. Di sela-sela itu, sedang terjadi perang keluarga antara Ari dan juga bapaknya. Dia pun kabur disusul dengan Bondi dan juga Darto. Dikarenakan kondisi lift saat ini sedang penuh, Ari dan teman-temannya pun kabur melalui tangga darurat. Di sisi lain, Tony dan juga sang bapak juga akan pergi untuk mengantarkan keberangkatan Rini. Namun Tony ditahan oleh Tari sebab dia sedang dibuntuti oleh Dino yang kemarin menggodanya. Tak disangka-sangka terjadi kejadian tak terduga. Secara tiba-tiba lift macet dan semua orang pun jadi panik. Beruntungnya Tony sempat tertahan oleh Tari. Begitu juga Wahyu yang juga sempat keluar dari dalam lift. Namun 3 bocil FF tadi tidak seberuntung salah satu temannya yang menyadari bahwa akan terjadi hal yang mengerikan. Dan kejadian tragis pun tak terhindarkan lagi. Para penumpang lift dan juga 3 bocil tadi pun langsung tewas seketika. Keadaan duka menyelimuti di setiap lantai rusun tersebut. Keadaan pun semakin memburuk sebab diberitakan tepatnya saat ini sedang terjadi badai besar. Dan pemakaman pun harus ditunda sampai besok. Betapa anehnya, sang bapaklah satu-satunya yang selamat dari insiden tersebut. Seketika anak-anaknya pun dibuat bingung karenanya. Di sisi lain, terlihat Pak Budiman sedang ingin berangkat ke rusun yang diperkirakan akan terjadi sesuatu di sana. Dikarenakan badai besar yang diperkirakan berpotensi banjir, tak ada satupun yang mau mengantarkannya ke rusun tersebut. Di sela-sela itu, ada pria misterius yang bertanya ke Pak Budiman tentang rusun yang akan Pak Budiman datangi. Betapa anehnya pria tersebut tahu tentang tragedi lift yang baru saja terjadi di sana. Scene berpindah kepada Tony yang sedang mengantarkan radio yang sudah diperbaiki kepada Tari. Namun setelah Tony pergi dari tempatnya, terjadi sesuatu hal yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari radio tersebut yang membuat Tari sangat ketakutan.
dan bergegas memberikan radio tersebut kepada Tony dan kemudian Tony pun membuangnya. Keadaan rusun pun kini semakin mencekam sebab listrik di rusun tersebut mati total. Di sini agak sedikit mencurigakan di saat Rini mendekati lemari sang bapak yang sering menyimpan koper pribadinya. Dia pun terlihat sangat panik padahal Rini cuma ingin mengambil lilin saja. Kita pindah lagi kepada Tony yang secara tak sengaja bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz pun mengajak Tony untuk menemaninya memeriksa semua jenazah korban Lip. Nampak Tony pun tidak terlihat bahagia sama sekali. Dan ditambah lagi dia harus berpencar dengan Pak Ustadz. Dan inilah yang terjadi. Kita cek lagi keadaan Bondi, Ari, dan juga Darto yang iseng jalan-jalan di rusun tersebut. Karena gabut mereka pun masuk ke rusunnya Pak RT yang terlihat sangat sepi. Di sini mereka semua melihat ada yang janggal dengan foto yang ada di dinding ruangan. Mereka pun menyadari sesuatu tentang setiap foto yang semua tanggalnya 17 April. Dan dilihat dari tahunnya, di setiap siklus 24 tahun sekali akan terjadi sesuatu. Secara kebetulan tanggal sekarang itu adalah tanggal 16. Jadi yang bikin mereka penasaran akan terjadi pada tengah malam nanti. Setelah lari dari ketakutannya, Tony bertemu dengan Dino dan dia pun meminta bantuan kepada Tony untuk mengambil sesuatu di samping rusunnya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah garpu bekas yang terjatuh saat Doni membuat lubang pada dindingnya sendiri. Secara tak sengaja Tony melihat album foto yang mencurigakan dan terlihat sebuah foto perempuan yang mirip dengan ibu. Namun namanya adalah Raminom. Tony pun langsung membawanya dan lekas pergi dari tempat tersebut. Kita cek lagi keadaan Tari yang sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Beruntungnya ada Pak Ustadz datang. Dikarenakan ceramahnya lumayan panjang, pada intinya Pak Ustadz menyarankan untuk Tari melakukan sholat agar terhindar dari segala gangguan. Namun ketika Tari sedang melaksanakan sholatnya, dia masih saja diganggu hingga membuat dia ketakutan. Dan rezeki nomplok bagi Tony yang baru datang sebab dia mendapatkan pelukan hangat dari Tari. Scene berpindah kepada bocil yang selamat dari Lip yang ternyata dia itu bernama Wina. Dia ini ternyata sedang diganggu oleh teman-temannya yang sudah mati hingga membawanya ke dalam lift. Namun sialnya dia tertipu sebab lift yang dia masuki itu jong. Dan Wina pun harus tewas terjatuh di lift. Di sini kita lihat Rini mulai kepo dengan koper yang selalu bapaknya itu rahasiakan. Dia pun membawa koper tersebut bersama Wahyu dan bertemu rombongan Tony. Mereka semua pun sepakat untuk membuka koper tersebut di rusunnya Doni. Sebelum membukanya, Tony pun menjelaskan tentang album foto yang dia ambil dari samping rusunnya Doni itu. Ternyata foto-fotonya itu sama persis dengan apa yang pernah Tony lihat dulu. Dan setelah kopernya terbuka, apa yang mereka lihat itu sangat membagongkan. Ada banyak sekali potongan jari manusia di dalamnya. Saking ketakutannya, mereka semua pun berlarian udah kayak dikejar Satpol PP. Dan mereka pun sempat terpisah sebab Rini tidak akan pergi sebelum menemukan Bondi. Rini dan yang lainnya pun langsung mencarinya ke setiap ruangan. Namun mereka malah ketemu dengan sosok Wina yang seharusnya sudah meninggal. Setelah dicek, terdengar suara aneh dari kamar. Dan ternyata ibunya Wina juga tewas gantung diri. Mereka semua pun langsung lari kocar-kacir. Scene berpindah kepada Tony yang sedang mengecek suatu ruangan. Dan betapa kagetnya dia, secara tiba-tiba Ian muncul di hadapannya. Tony pun sampai tersungkur ke belakang. Dan secara kebetulan dia bertemu dengan rombongan Rini dan langsung melaporkannya. Sungguh kaget bukan main, sebab Ian itu sudah lama menghilang sejak tragedi 3 tahun yang lalu. Di sela-sela itu kita diperlihatkan fenomena mengerikan, bahwa semua mayat yang ada di rusun tersebut bisa bergerak dan berjalan dengan sendirinya. Kita cek dulu keadaan Tari dan juga Doni. Ternyata mereka terjebak di lantai bawah, disebabkan lantai bawah kini sudah terendam banjir.
hingga membuat mereka berdua harus balik lagi ke lantai atas. Namun secara tiba-tiba terlihat sosok ibu yang menghadang Doni, hingga pada akhirnya dia pun harus tewas di tangan sosok tersebut. Kini giliran Tari yang diteror. Beruntungnya dia berpapasan dengan Pak Ustadz. Namun kini malah Pak Ustadz yang jadi korban berikutnya. Tara. Apa anjir? Salah cok. Ya, lanjut. Tari pun lari-larian dan dia pun bersembunyi di lorong sampah. Betapa tragisnya dia juga harus tewas secara mengenaskan. Meskipun agak sedikit ragu, Rini dan saudara-saudaranya pun bergegas membawa Ian juga untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sang bapak dan dia pun menjelaskan bahwa tujuannya itu tidak lain hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Rini pun tidak mempercayai semua penjelasan dari bapaknya itu hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Terlihat jelas di setiap sudut ruangan sudah berkumpul para pengabdi setan dan apa yang terjadi. Kepala Rini pun digetok hingga pingsan dan setelah sadar Rini sudah berada di tempat ritual para pengabdi setan. Terlihat jelas sang bapak pun harus jadi tumbal dari perjanjian yang saat ini dia langgar. Dan di saat giliran Tony akan dijadikan tumbal berikutnya, Pak Budiman pun datang. Dengan heroiknya dia pun mengacaukan ritual tersebut. Dengan dibantu kelereng mini ajaib, dia berhasil menghentikan para pocong paduan suara. Dengan cepat dia pun mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata rahasia Sekte Tang, hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan sosok Raminom dalam sekali serang. Mungkin karena kesal kepada Ian, sebelum pergi sempat-sempatnya Rini menggetok kepalanya. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Pada akhirnya mereka semua pun bisa bernapas lega dikarenakan para tim penyelamat sudah sampai. Sambil berlayar santai di atas genangan banjir, Pak Budiman pun menjelaskan semua rahasia yang selama ini ditutup-tutupi tentang para pengabdi setan dan bapaknya pun salah satu dari mereka juga. Memang benar tujuan sang bapak selama ini adalah hanya untuk menyelamatkan anak-anaknya dari perjanjian yang masih bisa dibatalkan, namun dengan syarat yang sangat mengerikan, yaitu dengan mengorbankan 1000 jiwa baru bisa terbebas dari perjanjian tersebut. Sin pun langsung berpindah ke tempat di mana Doni sempat melubangi dinding rusun sebelah yang ternyata ruangan itu adalah ruangan milik kedua pasangan aneh itu lagi, yang seperti biasa mereka ini selalu mengucapkan kata-kata yang bikin penasaran. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Pengabdi Setan 2. Menurut gua film ini agak membingungkan ya, tapi seru juga sih. Banyak adegan yang mengerikan gitu ya, seperti yang mayat-mayat itu pada hidup lagi. Jadi menurut lo film ini gimana nih? Ya paling belum jelas ya kelanjutannya. Kita tunggu aja lah. Apakah ada lanjutannya ke part ketiganya? Iya sih, gue curiganya pasti ini ada lanjutannya ya guys ya. Udahlah, kita tunggu aja lah keputusan dari yang punya filmnya ya. Oke, jadi stay terus di channel ini dan terus dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gua Yudhistira pamit. Gua Repan. See you next time video. Bye bye.